punya anak Pak, anaknya beli sebidang tanah Pak. Punya surat-surat yang cukup lengkap, tetapi ada orang yang ngaku bahwa itu adalah tanah milik dia, bukan miliknya anaknya Habib Umar. Padahal anaknya Habib Umar punya apa? Punya suratnya, punya bukti yang kuat. Dia bertanya kepada Habib Umar, "Ya Sayyidi, wahai Abah, ya ini bagaimana? Tanah kita diakui oleh orang dan mau diambil sama orang." Apa kata Habib Umar? "Ikhlaskan saja meskipun itu milik kita." Loh, bukannya mengambil hak, mempertahankan hak itu adalah kewajiban. Betul. Apa jawab Habib Umar? Betul. Mempertahankan hak kita itu adalah kewajiban. Tapi aku nggak pengen ribut dengan umatnya Rasulullah SAW cuma gara-gara urusan dunia. Itu Habib Umar Pak. Ya, maka keluarga Nabi itu adalah orang-orang juga yang dicintai oleh Rasulullah SAW ya. Dan di sini amma ba'du. Nah, setiap muqaddimah tuh pasti ada amma ba'du. Ya, di halaman 1 kalau di kitab ini ya, amma ba'du. Amma ba'du itu apa sih? Kita sering dengar khatib Jumat amma ba'du, amma ba'du. Ya, amma ba'du itu namanya faslul khitab. Faslul khitab itu adalah pemisah antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya tuh, namanya amma ba'du. Amma ba'du ini tuh itu tuh keistimewaan untuk Nabi Daud alaihi salam tuh. Itu dalam Al-Qur'an ada tuh amma ba'du. Itu ketika membahas Nabi Daud. Jadi kalau ada kata amma ba'du itu artinya pemisah kalimat untuk pindah pada kalimat atau redaksi-redaksi yang berikutnya. Kalau orang habis baca amma ba'du itu Ustadz, Kiai, maka timpalannya depannya pakai fa. Kita suka dengar tuh khutbah Jumat, amma ba'du fayaqulullah tuh ada fa-nya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun. Nah, jadi kalau ada Ustadz ngaji, ya dia bilang amma ba'du. Ya qala ta'ala, ini nggak nyetel, ini nggak nyambung. Ya harus depannya fa timpalannya, amma ba'du faqala ta'ala atau fayaqulullahu ta'ala. Kalau khutbah Jumat faya ibadallah atau faya ayyuhal hadirun. Jadi itu namanya amma ba'du, namanya faslul khitab, pemisah untuk kalimat-kalimat yang berikutnya. Beliau mengutip sebuah ayat di sini surah Az-Zariyat ayat 56 57. Beliau katakan wa ma khalaqtul jinna, yang mengutip sebuah ayat Imam An-Nawawi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan diciptakannya untuk beribadah. Apa, untuk apa Allah nyiptain kita buat ibadah? Apa Allah butuh ibadah kita? Enggak. Nih kalau kita mau telusuri ayat berikutnya kata Allah, wa ma uri, di sini tidak ada. Wa ma uridu minhum mirzqi wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Wa ma uridu minhum mirzqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tidak menghendaki sedikit pun dari aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka yang telah aku perintahkan buat beribadah. Dan aku juga tidak minta makan kok dari ibadah mereka. Nah, jadi Allah tuh nggak butuh sama ibadah kita sebetulnya. Kata Allah, innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberi rizki dan maha punya kekuatan yang maha kokoh Pak. Ini ayat menarik Pak. Dalam surah Ad-Dariyat ini ayat lanjutannya. Cuma di sini tidak tercantum. Itu Allah mengulang 2 kali atau beberapa kali Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa ar-razzaq. Udah pakai kalimat Allah, pakai huwa. Padahal nggak pakai Allah juga bisa Pak. Ya, atau nggak pakai huwa juga bisa. Innallaha razzaq bisa saja. Tapi Allah katakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata ulama, kenapa Allah menggunakan udah pakai kata Allah, pakai kata huwa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. 2 kali penekanan. Ini untuk urusan rizki, artinya apa? Allah betul-betul menjaga rizki manusia. Sehingga Allah akhiri dengan asma'ul husna. Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Apa maknanya? Kalau rizki itu sudah menjadi milik kita, biar kata dihalang-halangin sama ribuan orang, rizki itu bakal nyampe ke tangan kita. Tapi kalau bukan rizki kita Pak, kalau bukan rizki kita, biar kata kita usaha kaya apapun, maka rizki itu gak bakal nyampe sama kita. Maka kata Nabi, lau annabna Adam farra min rizqihi kama yafirruna minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Seandainya manusia dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, suatu saat rizki itu bakal mendatanginya. Itu kado rizki Pak. Itu aqua di depan Bapak tuh rizki bukan Pak? Hah?
Rizki bukan. Ya, rizki. Ya, rizki itu kalau udah kita pakai, udah kita minum tuh rizki, Pak. Ya, tapi kalau belum diminum itu belum tentu rizki kita. Ini aqua saya belum diminum, Pak nih. Ya, bukan aqua sih mereknya kita nih. Ya, ini belum tentu rizki saya nih. Kenapa? Karena belum saya minum, Pak. Ya, kita kalau tahlilan, Pak, tahlilan ada anggur, ada apa tuh? Ada pisang, ada risolnya, ada jeruk. Itu belum rizki kita belum. Kalau belum kita makan, Pak. Ya, rizki itu yang udah kita makan. Bisa aja tuh, Pak, pisang, anggur, jeruk disabet sama orang lain. Sama kiri kanan kita bisa aja tuh. Itu berarti bukan rizki. Kadang kita udah ngincer jeruk, dicomot dulu sama tetangga sebelah tuh. Berarti bukan rizki. Ya. Terus kalau Ustaz, kalau rizki haram, rizki juga nggak tuh? Rizki orang menipu, orang korupsi. Itu kata ulama, yang haram pun itu rizki dia, walau haramun sekalipun itu haram. Jadi kalau ada orang korupsi, Pak, dia beliin makan, dia beliin nasi, dia makan, itu rizki dia meskipun itu haram. Cuma kata Nabi, rizki itu tidak akan bertambah dengan kita mencuri yang haram dan tidak juga akan berkurang ketika kita mengeluarkan untuk bersedekah. Jadi ya rizki itu yang udah kita makan, yang udah kita pakai, Pak. Itu namanya rizki itu. Dan kita beli lauk, Pak, beli lauk buat kita makan di rumah, kita gantung di motor, pan dicomot kucing. Ya kucing lagi ngegaruk-garukin aja tuh. Ya. Kemudian berikutnya Imam An-Nawawi nih. Imam An-Nawawi juga mengungkapkan sebuah syair, Pak. Ini ada di mana? Kalau di sini di mana ya? Ini Imam An-Nawawi di halaman kedua, Pak, di halaman kedua. Ya kalau kitab aslinya mah di halaman keempat ini. Ya di sini kata Imam An-Nawawi, sungguh cerdas. Sungguh Allah mempunyai hamba yang cerdas. Siapa yang cerdas? Yang mampu melepaskan dunia dan takut fitnah. Kalau ada redaksi meninggalkan dunia, Pak, itu bukan berarti itu kita memiskinkan diri, enggak. Jadi kalau ada ungkapan beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia, beruntung orang-orang yang melepaskan dunia, itu bukan bermakna tuh Allah nyuruh kita malas-malasan, Allah nyuruh kita miskin. Enggak sama sekali. Yang dimaksud Allah memerintahkan kita melepaskan dunia, tidak membuat kita lalai dalam beribadah cuma gara-gara urusan dunia, Pak. Bapak mau beli mobil Fortuner, mobil mewah, mobil Pajero, terserah silakan. Mau bangun rumah yang mewah itu silahkan, Pak, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai lalai untuk mengingat Allah, itu aja kuncinya, Pak. Jadi kisahkan oleh Kiai Abu Hanifah ya. Pernah sering dulu khutbah di sini Kiai Abu Hanifah. Tapi beliau menceritakan punya guru, Pak. Itu ada orang habis bangun rumah mewah besar tuh. Itu kata beliau itu mengundang 2 penceramah, Pak. Penceramah pertama dia bilang begini, rumah yang semewah yang sebagus ini nggak ada gunanya karena nggak bakal dibawa mati. Yang undang enak, Pak. Ya dia capek-capek bangun rumah sama penceramah dibilang begitu. Ya, nah gue bangun rumah segede mewah begini diceramahin begitu. Rumah yang mewah gini nggak bakalan dibawa mati. Yang undang kesel, Pak. Ini kalau begini kan yang tadi mau ngamplopin 3 juta jadi 1 juta, Pak. Orang dongkol. Ya, karena nggak tahu metode dakwahnya. Ada Habib yang mulia ketika disuruh baca doa dia bilang begini. Mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Kata Nabi, senangkanlah dirimu meskipun hanya sesaat. Itu ungkapan yang menarik. Senangkanlah dirimu meskipun hanya sesaat. Artinya apa? Biarin dia bangun rumah mewah begini, biarin. Meski nggak dibawa mati, yang penting dia tidak membuat lalai dari mengingat Allah tuh. Nggak apa-apa punya rumah mewah, mobil mewah yang bagus, nggak apa-apa. Yang penting tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Ya sebentar lagi dah. 5 menit lagi. Di sini Imam An-Nawawi, kenapa Imam An-Nawawi mau menyusun kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin dan banyak. Imam An-Nawawi, Pak, karyanya itu banyak. Bahkan orang Wahabi aja itu nyerang kita pakai kitab Imam An-Nawawi juga. Padahal ini beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dikatakan apa yang menyebabkan Imam An-Nawawi mengarang kitab. Di halaman 2-nya masih samping sebelah kanan. Ya Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kejahatan, Pak. Jadi kalau ada teman kita ngajak DKM keliling mintain sumbang, itu bukannya minta sebetulnya. Itu lagi ngajakin kita buat berbuat baik. Ya kalau ada kotak amal itu bukan masjid minta, bukan. Lagi ngajak kita buat berbuat baik. Ya ada teman kita nge-share pengajian ke sana kemari, itu bukan dia sok soleh, bukan. Dia lagi ngajak kita untuk berbuat baik. Tolong menolong dalam kebaikan. Imam An-Nawawi tolong menolong dalam kebaikan dengan mengarang kitab.
Dikatakan di sini ada hadis Nabi, man dalla ala khairi falahu mithlu ajrihi fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia berhak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu, Pak. Kita ngajarin anak kita berbuat baik, kita meninggal anak kita ngelakuin kebaikan itu atau orang lain ngelakuin kebaikan itu, kita dapat pahalanya sebagaimana orang lain berbuat kebaikan itu. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu. Ya, itu siapa orang-orang yang dia mengerjakan amal soleh, memulai perbuatan-perbuatan kebaikan, orang ngikutin kebaikan dia, itu dia bakal banyak dapat pahala dari orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi ada juga man sanna sunnatan, ya, dan siapa orang-orang yang mengikuti atau memulai perkara-perkara yang buruk, orang banyak yang ngikutin keburukan dia tuh, maka orang itu juga akan mendapatkan dosa sebagaimana orang itu melakukan keburukan itu, Pak. Ya, jadi kalau mohon maaf Pak, kalau ada ya, orang ngadain acara resepsian Pak, biasa tuh ada Pak, saya diundang tuh acara acara menjelang akad nikah Pak, menjelang akad nikah tuh kan biasa ada istilahnya malam ngangkat ya, ada istilahnya malam ngangkat tuh, ada pengajian, ada yasinan, ada yang ceramah tuh, kan adem tuh hati. Besoknya dangdutan Pak, 3 hari 3 malam tuh. Ya, waduh, biduannya, pakaiannya begitu, ada yang mabuk, ada yang judi, ada yang zina tuh. Nah, itu ketika dia mengadakan kebaikan, keburukan, Pak, orang banyak yang kumpul di situ dalam kemaksiatan, mabuk, judi, zina. Oh, itu dia dosanya paling gede tuh. Kenapa? Karena dia memulai keburukan dan orang ikut pada keburukan itu. Jadi, di sini saya persingkat bahwa Imam An-Nawawi ini terakhir beliau katakan, saya berharap bila kitab ini telah selesai digarap, ini kan di Muqaddimah, dan memang sudah selesai. Ketika sudah selesai kitab ini saya garap, semoga kitab ini bisa menuntun kita pada kebaikan, pada jalan yang lurus bagi orang yang mau serius mempelajarinya. Dan saya doakan tuh, beliau bilang begitu, saya selalu memohon kepada saudara-saudara yang memanfaatkan kitab ini untuk selalu mendoakan diriku, orang tuaku, dan guru-guruku. Jadi beliau ngedoain kita Pak supaya kita senantiasa berada dalam kebaikan, tapi beliau juga minta doanya sama kita supaya apa? Supaya mengirimkan manfaat atau hadiah untuk orang tuanya, untuk gurunya, dan terkhusus untuk beliau pribadi. Itulah kenapa Imam An-Nawawi mau mengarang kitab ini, tujuannya untuk mengajak pada kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, Muqaddimah selesai Pak. Baru kita masuk pada hadis yang ke-1 ya. Saya minum. Ada tanya jawab silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah itu kan benci dengan orang yang sombong dan merasa benar. Iya, iya. Zaman dulu itu kan mazhab itu ada 4 Pak Ustaz. Iya. Dan itu juga antara murid dan guru gitu Pak. Dan tidak ada perdebatan di antara mereka gitu. Kenapa zaman-zaman sekarang ini orang itu mengungkit rupiah yang kecil-kecil segala macam, akhirnya jadi besar, akhirnya kita jadi benci gitu. Zaman sekarang ini banyak sekali kaum waris yang kita juga nggak ngerti Pak Ustaz, karena nggak ada tanda-tandanya orang-orang kawaris itu gitu loh. Karena mereka seolah-olah pakai nama Al-Quran segala macam gitu. Bagaimana menyikapi hal ini kayak gitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kata ya, ada sebuah ungkapan Pak, seandainya orang-orang bodoh itu diam, tidak ikut komentar dalam masalah agama, niscaya perpecahan itu akan berkurang Pak. Ini kan banyak orang-orang yang bukan ahlinya tapi ikut nimbrung dalam masalah-masalah agama yang cukup fatal Pak. Itu kayak perdebatan nasab habaib Pak. Itu kan yang ramai pendukungnya sebetulnya. Yang ramai pendukungnya Pak. Yang ramai pendukungnya bukan orang-orang yang intelektualnya di situ. Jadi seandainya kata ulama, seandainya orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama dia diam saja, dia ikut saja mana yang dianggapnya benar, ya tidak ikut komentar, maka ini kita bisa lebih adem begitu. Kelompok Khawarij ini memang sudah pernah dikatakan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW, Pak. Itu dalam Majma' Zawahid, dalam kitab Minhajul Abidin, itu kisahnya begitu, pernah saya kisahkan dulu. Ada orang habis ikut perang, dia langsung masuk ke masjid. Di dalam masjid itu ada sahabat Nabi lagi pada duduk, ada Nabi lagi pada duduk. Nah, orang ini setelah ikut perang bersama Nabi, dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Tapi ketika dia sholat, Pak, itu kata Nabi kepada sahabat, saya lupa siapa nama sahabatnya, ya, tapi di situ ada 4 sahabat, ada beberapa sahabat yang memang khulafaur rasyidin. Kata Nabi, siapa yang berani bunuh dia? Nah, sahabat bingung,
Kok orang lagi sholat ditawarin sama Nabi, siapa yang berani bunuh dia? Kan ini orang lagi sholat, siapa yang mau bunuh dia? Itu sahabat diem Pak, karena bingung kan ini orang lagi sholat, kok Nabi nawarin siapa yang berani bunuh dia? Nah selesai sholat, ditanya oleh orang ini, wahai fulan, apakah betul ketika engkau tadi masuk masjid, engkau habis ikut perang, engkau masuk masjid, dan ketika engkau sholat di hatimu, engkau merasa bahwa engkau lebih baik daripada diriku, dan engkau merasa lebih baik daripada sahabat-sahabatku yang lain? Jawaban dia, betul. Apa kata Nabi? Aku melihat dari kedua mata orang ini ada tanduk-tanduk setan, dan dari orang inilah akan lahir kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itulah yang disebut dengan khawarij. Khawarij itu Pak, orang yang merasa beda paham dengan kita tuh dianggap halal darahnya Pak. Ya, maulid kafir. Itu kerjaan khawarij itu. Itu kerjaan orang-orang khawarij. Jadi memang kalau ulamanya saja siap berbeda, dari Imam Hanafi punya murid Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Mereka saja ulamanya siap berbeda. Kenapa kita tidak siap berbeda? Kan pertanyaan di situ. Maka bagaimana menyikapinya? Ya kita ikut Pak, kita ikut pada ulama-ulama yang banyak, kita ikut pada paham-paham yang benar, dan itu banyak diikuti oleh orang-orang ini Pak. Memang ada ayatnya begini Pak, ada ayatnya, janganlah engkau mengikuti kebanyakan manusia karena itu bisa mengantarkan pada kesesatan. Ayat itu sedang menjelaskan dulu ketika umat Islam masih sedikit. Nah jadi kalau sekarang umat Islam ini banyak Pak, kita ikuti nih. Kita ikuti mana yang pengikutnya paling banyak. Itulah yang kita ikuti. Karena apa? Dalam hadis Allah tidak akan membiarkan kita ya terjelembab dalam Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesesatan. Jadi ikuti Pak ulama-ulama itu, ulama-ulama yang banyak yang diikuti, kita ikuti yang begitu ya. Habib Umar itu sih sudah jelas-jelas ulama itu beliau. Apa ya orang-orang ulama-ulama di Tebu Ireng, di ulama-ulama NU itu bodoh semua sehingga nggak mau ngikutin Habib Umar gitu. Jadi kita ikuti saja Pak yang banyak begitu ya, Allahu a'lam. Ya ada lagi Pak? Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Apakah kalau untuk membaca kitab itu kita baca Al-Fatihah itu dasarnya apa ya? Nah iya baik. Yang keduanya kita masuk ke rumah ada juga yang mengatakan kita baca surat Qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul walaupun nggak ada orang. Iya. Ya, memang itu banyak riwayatnya Pak. Banyak riwayat yang menjelaskan itu ya. Ada yang mengatakan baca surat ini, baca ya, bahkan boleh silakan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, karena itu muawwidzatain ya, adalah 2 surat untuk terhindar dari goda setan. Itu bebas Pak, itu bebas. Kita mau pakai riwayat yang mana silakan. Dalilnya itu banyak. Bapak mau pakai versi yang ini boleh, yang itu juga boleh. Ya silakan, itu pilihan Bapak ya, itu pilihan saja. Yang penting kita awali dengan doa. Kemudian pertanyaannya tadi apa? Apa dasarnya sebelum kita ngaji kita mengirimkan Al-Fatihah? Yang pertama itu sebagai tabarruk kita. Kita tabarruk mengambil keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Dengan wasilah dengan Al-Fatihah yang kita bacakan untuk mu'alif, untuk penulis, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kesolehan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Itu kan ada dalilnya Pak, inda dzikrus sholihin. Ya, mengingat orang-orang soleh itu tanzilur rahmah, dapat mendatangkan rahmat, dapat mendatangkan keberkahan. Jadi itu adab kita Pak. Dalam kita mengaji kita Pak, itu ada adab yang harus kita terapkan. Apa? Baca Al-Fatihah, kita kirimkan doa buat pengarangnya. Siapa pengarang itu, kita kirimkan Al-Fatihah. Supaya apa? Kita dapat keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu bukan dilihat dari seberapa banyak kita ngajinya, bukan. Tapi seberapa banyak kita mampu menerapkan ajaran-ajaran, kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh mu'alif atau oleh penulis Pak. Bahkan saya pribadi Pak, kalau lagi ngaji ini, biasakan saya ada meja tuh kalau mau baca. Itu saya nggak berani naruh kitab sejajar dengan pantat saya, itu saya nggak berani. Meskipun kitab, ya kalau Al-Quran memang harus kitab. Ini kitab Pak, saya nggak berani nyimpen di sini. Atau kalau di depan saya ada kitab Pak, saya nggak berani kaki saya itu selonjoran di depan saya ada kitab, saya nggak berani. Kenapa? Takutnya saya nggak dapat keberkahan ilmu. Itu Imam Malik Pak. Ada orang nanya fatwa tentang sebuah ilmu. Kata Imam Malik, tunggu sebentar. Saya mau mandi dulu, mau pakai baju yang cakep, mau pakai parfum, mau sholat sunnah 2 rakaat, baru kita ngaji hadis. Itu Imam Malik mau ngajarin 1 hadis, mandi, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, baru ngajarin hadis. Kenapa? Kata Imam Malik, aku ingin menghormati ilmu Pak. Jadi Imam Malik pengen menghormati ilmu, makanya pakai baju yang rapi. Maka saya kurang sreg Pak.
Kalau ada ustadz mau ngajar kitab, mau ngajar ngaji tuh ngerokok dulu, bas. Ya, saya kurang adab kalau begitu, kurang adab ya. Ya, kurang adab begitu. Ya, kemudian apalagi tadi ya? Itu ada dalam kitab Marokil Ubudiyah karya Imam An-Nawawi. Sudah sepantasnya kata beliau, kita nih yang mau menuntut ilmu pakai baju yang bagus, pakai parfum, pakai baju yang rapi. Kenapa? Sebabnya bukan karena kita berilmu, bukan. Kenapa? Karena kita menghormati ilmu meskipun kita dalam belajar begitu. Jadi kalau kita ngirim Fatihah buat mu'alif, buat penulis, itu supaya ketersambungan sanad kita, kita dapat keberkahan daripada orang-orang yang telah melakukan pengarangan penulisan kitab ini. Begitu Pak, dapat nanti kita keberkahan ilmu. Saya sering Pak, bukan berarti kalau saya tuh hatam kitab, hatam buku berarti tuh ingat semua, enggak. Saya tuh bukan ingat semua, kalau saya baca hatam tuh kadang iya di sini tadi pernah baca apa, itu kadang lupa Pak. Tapi di suatu saat kita butuhkan kadang ilmu itu keluar Pak. Ya, kita pernah baca nih, pernah hatam dan kita udah lupa. Tapi di saat ilmu itu dibutuhkan Pak, itu kadang ilmu itu keluar Pak. Saya dulu sewaktu kuliah Pak, itu nggak ngerti betul, nggak ngerti waktu kuliah itu dalam hati kok, perasaan dalam hati saya Pak, kok nih gue bodoh bener ya. Nah, kuliah 4 tahun jurusan tafsir hadis, perasaan nggak dapat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi pahamnya setelah saya selesai kuliah itu baru saya paham. Oh ini maknanya, oh ini maknanya, oh itu maknanya. Jadi bisa jadi Bapak pulang dari sini lupa nih. Tanya sama istrinya, Bang tadi ngaji apa? Gue juga lupa, nyatet juga kagak tuh. Ya, kan kadang kita gitu, Pak, gue juga lupa ngaji apa tadi ya. Tapi kadang suatu saat kita butuhkan, kadang ilmu tuh ada Pak. Itulah yang disebut dengan keberkahan ilmu. Maka betul, ilmu itu kata ulama, ilmu itu bukan di otak. Kalau di otak bisa lupa, tapi ilmu itu di hati. Gimana supaya kita nggak lupa sama ilmu? Habis kita dapetin ilmu, amalin ilmu, insya Allah tuh ilmunya nempel Pak. Begitu, wallahu a'lam. Ya, kalau ada lagi silahkan Pak. Masih 3 menit nih, 12.57. Saya mohon maaf kalau ngomongnya rada cepet Pak, karena ngejar mukodimah biar tuntas nih 2 pertemuan mukodimah, baru besok masuk ke hadis yang pertama begitu. Ya, ya kalau ada lagi ya silahkan Pak. Ya, apa Pak? Hah? Iya. Iya, itu memang ada dalilnya Pak. Ada, bahkan kalau rumah kosong itu Pak, kita mau ngisi rumah yang baru kita tempatin, itu kan dianjurkan Pak. Ya baca tadi Al-Falaq An-Nas itu memang muawwidzatain. Kenapa disebut muawwidzatain? Itu 2 surat. 2 surat untuk membentengi diri kita tuh dari godaan-godaan setan Pak ya. Kita adzankan itu rumah di setiap sudutnya Pak, kita adzankan, kita bacakan surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah, kalau enggak minimal poin-poinnya Al-Baqarah 1 sampai 5. Ayat kursi terakhir lillahi ma fis. Karena kata Nabi, siapa yang membaca tadi Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian bagian pertengahan ayat kursi, bagian pertengahannya itu ayat kursi itu Pak, dan terakhir daripada surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Nah, itu Allah jaga Pak dari godaan-godaan setan. Jadi kalau kita lagi nempatin rumah kosong, rumah angker Pak, oh ini angker nih ada medinya nih. Jangan gitu. Karena apa? Setan itu asyaitonu kanu yajri majrad dam. Setan itu ngikutin alur berpikir kita. Kalau kita di rumah kayaknya ada setan, yang ada setan beneran Pak. Ya betul itu. Jadi kalau ada orang Pak ketabrak nih, kayak di tol Cipularang tuh kecelakaan nih. Oh ini Cipularang nih serem nih. Ya, karena itu asalnya Cipularang. Cipularang itu ada setan di situ. Adanya namanya ada Cipu, ada Sumbi, itu siapa lagi setan-setan itu disebutin waktu orang kesurupan tuh ya. Itu dia bilang memang betul kakek yang ini yang mengganggu. Iya, saya mengganggu. Setan itu nggak bisa mengganggu begitu. Setan itu ikut pada alur pikiran kita, Pak. Coba aja kalau ada pohon beringin, Bapak bilang, oh ini serem nih pohon beringin. Nanti turun, oh ya serem begitu. Jadi setan itu ikut pada alur pemikiran, alur daripada pemikiran kita ya. Maka itu Pak, kita adzankan, ada yang kesurupan tuh Pak, itu kita adzankan Pak, dalam kitab I'anatul Talibin ada yang kesurupan ya. Itu kita adzankan tuh. Kita adzankan. Cuma kalau kita adzan biasa kadang kita ditawain setan Pak. Ya, lu sama-sama setan adanin gua kata setan. Ya, Imam Ahmad bin Hambal Pak, ini ada kisah Pak. Ada orang kesurupan. Orang kesurupan, wahai Tuan Imam. Datang ke Imam Ahmad bin Hambal, Tuan Imam, ada orang kesurupan, ada orang kena gangguan jin. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku lagi sibuk, nggak bisa ngajar. Nih bawa aja sendal saya, keplakin ke kepalanya Pak. Itu dibawa pas sendal Imam Ahmad bin Hambal, dipukulin ke kepala orang yang kena gangguan jin, sembuh Pak. Cuma digeplakin sama sendal Pak. Kita udah apa aja kita baca Pak. Ayat kursi kita baca, ini kita baca, setannya malah ketawa. Kan rese tuh. Kenapa? Itu karena kualitas dari pembacanya Pak.
Orang kesurupan tuh kalau didatangi nama orang soleh Pak. Cuma orang soleh cuma ngucapin salam pergi tuh setan Pak. Ya kita baca ayat kursi apa ditawain sama setan. Kata setan, lu temen gua jangan begitu dong. Ya, kadang di Pak di apa tuh melontar jumroh tuh ya kan itu Pak banyak Pak video-video beredar orang saking kesel bismillah Allahu akbar ngelempar setan Pak. Bismillah Allahu akbar ada yang pakai batu, pakai payung, pakai sendal saking gedeknya sama setan Pak. Jebret 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 jebret. Ada balisan surat sesama setan jangan saling lempar. Nah ini humor aja tapi ada maknanya tuh. Di sono Masjidil Haram kita ngelemparin setan nyampe sini jadi teman. Setan lu bohongan lu kemarin nimpahin gua kata setan ya. Wallahu a'lam ya mudah-mudahan ilmu kita dapat yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.